Oke, baik. Jadi ini adalah materi kuliah pengganti yang kita gunakan ya dalam membangun LAN menggunakan Cisco pakai Tracer. Misalnya kita memakai server ya, memakai server atau device lah dulu sebentar. Nah, ini ada nggak kalian lihat server di sini? And device, phone, wireless, smart. Oke, lalu misalnya kalau ini kita ambil PC0 ya, PC0 nanti oke, anggap saja itu nanti jadi server. Lalu kemudian kita pakai switch ya, switchnya ini. Lalu kemudian anggaplah kita menggunakan ya, untuk sederhana misalnya ada 3 ya, 3 dulu misalnya. Ini tampil di layar kalian, Dek. Coba direspon. Ada ya? Artinya sekarang mau bangun jaringan. Saya ini ada servernya. Nanti ini akan kita angkat jadi server. PC0 itu jadi server. Ya. Dan tentu PC1, PC2, PC3 itu jadi klien. Nah, jadi salah satu media transmisi atau kabel yang kita gunakan itu di sinilah letaknya. Pertanyaan kalau saya tanya misalnya sekarang, kalau dari server ke switch itu kabelnya pemasangannya apa? Crossover atau straight? Coba dijawab. Ayo, Dek. Jawabannya adalah straight. Bagus. Karena apa? Straight itu menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda. Maksudnya apa, Pak? Yang berbeda itu ini PC, server PC. Ya, server itu PC, kemudian peralatan yang berbeda ini switch. Berbeda, yang sama itu sama-sama server misalnya, atau sama-sama PC, atau sama-sama switch. Loh, untuk apa, Pak? Loh, suatu saat kita terpaksa menggabung switch dengan switch untuk menyambungkan ke jaringan yang lain. Paham ya? Tapi oke, nanti itu kita perdalam. Yang jelas, kita menggunakan straight. Ya, karena peralatan yang berbeda. Ini pun switch ke sana, ke workstation, peralatan yang berbeda juga straight. Maka kita ambil kabelnya. Namun Cisco, ya sebetulnya dia otomatis. Dia nanti mendeteksi kita mau pakai kabel apa. Ya, dengan menggunakan ini, tarik ke sini. Ya, kemudian klik lagi, ini tarik ke sini. Lalu ini juga tarik ke sini. Lalu yang ini juga tarik ke sini. Oke. Nah, kemudian setelah ini, sekali lagi, ini hanya salah satu contoh saja. Nanti ketika kamu praktek, mau kau coba hanya 2 saja dulu. Setelah lolos, lalu langsung bikin di lantai 1 misalnya 10, di lantai 2 20 bisa. Ya, di sini anggap lantai 1, lantai 2, boleh. Tergantung seleramu nanti. Cuman kemudian setelah begini, apa kemudian yang harus kita setel? Atau yang harus kita perbuat lagi? Supaya jaringan ini kita nyatakan jaringannya sudah oke, sudah benar. Tentu berikutnya adalah men-setting IP. Betul ya? Tolong direspon. Betul ya, Dek? Iya. Oke, baik. Untuk men-setting IP, klik aja sekali di sini, lalu pilih desktop. Ya, kemudian IP. Dalam konteks ini kita gunakan dulu yang statik. Ya, kalau di HCP nanti. Ya, pertemuan berikutnya kita akan setting di HCP. Setelah di HCP nanti router ya, dan lain-lain jenis router yang ada di materi perkuliahan kita. IP-nya ini kita katakan menggunakan kelas C 192.168.0.1 misalnya. Subnet masnya standar C 255.255.255.0. Nah, ingat, jadi ini 192.168.0.1 itu server.
Berarti untuk kliennya yang satu ini kan workstation 1, workstation 2, workstation 3 ya dalam penggunaan kita hari ini. Maka kita klik, lalu desktop, IP. Nah, ini gunakanlah 192.168.0.2. Ya, komputer berikutnya jadi klien, jadi workstation 1. Subnet mask otomatis 255.255.255C. Lalu kemudian komputer yang PC 2. Ya, sama desktop, lalu IP-nya 192.168.0.3. Subnet masknya otomatis. Lalu komputer yang terakhir PC 3 misalnya, lalu desktop, IP-nya kita setting menjadi 192.168. Berapa dek? 3 atau 4? Kalau ini tadi 1, saya ulang, ini kan 1, berarti 2, 3, 4. Betul ya? Subnet masknya otomatis terbawa. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menguji? Ya, walaupun memang sudah terlihat hijau, ya kan? Ciri-cirinya kalau ini sudah hijau antar PC yang ada di jaringan yang kita buat, itu kemungkinan besar sudah oke. Tetapi realnya bagaimana kita mengetes bahwa jaringan ini sudah benar. Di Cisco pakai tracer ada 2 cara. Pertama, boleh menggunakan ping. Yang ketiga, langsung mengirim paket. Sekarang terserah kalian mau yang mana dipilih, ping atau ngirim paket. Silakan dipilih. Kalau kirim paket nanti harus terlihat di sini sukses. Ya, berarti paketnya nyampe gitulah. Bukan, ini bukan COD, harus bayar, bukan. Ya, ini paket data yang ada di simulasi Cisco-nya. Yaitu ini maksudnya nih. Nah, ini kalau kita klik dari server ke workstation 1, nanti di sini akan ada sukses atau tidak sukses. Nah, lihat. Valid katanya. Saya tidak tahu apa yang membuat valid. Kita ulang dulu. Apa yang terjadi? Ini paket dari sini ke sini misalnya. Nah, ini sukses. Ya, yang ini dari server ke PC 3 sukses. Kemudian kita ulang lagi dari PC 1 ke PC, dari server maksud saya. Tadi dari server ke PC 1 valid. Ya. Coba kita cek apa yang valid, apakah IP-nya salah. 192, salah, silap. Lihat ini dek. Valid karena apa? Silap 168 maksud kita terketik 18. Bisa kalian lihat? Halo? Silap pengetikan ya, bukan disengaja, tidak. Ya, namanya manusia tempatnya silap, tapi nggak ada niat saya untuk disengaja itu tadi. Nah, lalu kemudian kita cek, kalau tadi valid, ini mestinya sukses. Ya, yang paling bawah sudah sukses. Nah, lalu kemudian, setelah itu bisa juga enggak kita ping. Ya, kita masuk ke command prompt. Coba ipconfig misalnya. Benar ya? ipconfig itu melihat, ya tadi kan saya klik PC server. Server kita itu tadi 192.168.0.1. Benar. Lalu kalau kita ping kemana? 192.168.0.2. Itu tadi yang dicurigai gagal. Harusnya dia reply. Nah, ini sudah benar tadi setelah kita bagusi sebetulnya. Ada silap tadi 18 ya kan? Yang harusnya 168. Nah, ini tadi PC server ke PC workstation 1. Ya, sekali lagi ini adalah dari server ke workstation 1. Sekarang coba misalnya dari
server ping 192.168.0.3. Kalau titik 3 berarti ke visi berapa, Dek? Coba dijawab. Halo? Ke workstation berapa atau ke PC berapa? Saya ulang di sini kan. Ke PC 2. Server ada PC 1, PC 2, PC 3. Sekarang berarti kita tes jaringannya ke sini. Ke PC 2 ini. Lalu enter. Nah, kalau sudah ada reply-nya 192, ya 98, lalu byte-nya ada, time-nya ada, TTL-nya ada, itu menyatakan bahwa komunikasi antara kedua peralatan jaringan itu berjalan dengan sukses atau berjalan dengan baik. Dengan kata lain berarti sudah benar. Lalu kemudian kita tinggal ganti ke 4. Nah, demikian juga ke PC 1, 2, 3, 4 atau PC 3. PC 3 itu tentu dengan IP 192.168.0.4. Baik, sekali lagi ini hanya contoh. Jika Anda waktunya agak rileks banyak, buatlah variasi-variasi yang kamu suka, ya, dengan gaya misalnya anggap misalnya di lantai 1 katakan 10, lantai 2 20, lantai 3 40. Misalnya di kantor-kantor besar suatu saat enak kau simulasikan dengan Cisco pakai tracer supaya nanti seandainya benar kamu tidak susah untuk melakukannya. Jadi bisa jadi staff dulu, bisa nanti akhirnya jadi pejabat di sana atau jadi support atau